Innaka akhana ba'isa. Ilmu nahwu termasuk ilmu yang manfaat atau ilmu yang tidak manfaat? Manfaat secara mutlak. Bagaimana? Apa selainnya? Apa itu? Ilmu nahwu termasuk ulumul arabiyah, termasuk ilmu Arab, dan itu sangat dianjurkan sekali oleh para ulama kita. Yes, dikatakan tak boleh atau boleh tapi tidak secara mutlak. Innaka ayyub ilmu nahwu, ilmu yang manfaat atau ilmu yang enggak manfaat? Bermanfaat secara mutlak, dirinci. Masya Allah, ada rinciannya bagaimana? Ayo, ada apa? Ini selain itunya yang tepat ya Pak Ikhwan. Ayat ilmu nahwu khanabitina azakumullah fi hati zatih, pada zat ilmunya termasuk ilmu yang nafi', bahkan termasuk ilmu alat yang terpenting dalam agama ini. Namun ilmu tersebut akan berubah menjadi ilmu yang enggak manfaat apabila terlalu ta'ammuk, terlalu berdalam-dalam ketika mempelajarinya sampai pada tingkat masuk pada bab ilmu kalam, ilmu mantiq atau yang semisalnya, atau bahkan menggunakan ilmu nahwu untuk mentahrif, merubah-rubah ayat atau hadis, penafsiran ayat ataupun hadis. Paham? Ada huwa. Begitu. Apa mungkin jatuh dalam ilmu kalam dengan nahwu? Na'am ya ikhwan. Sangat mungkin sekali, bahkan kenyataan yang ada di kalangan ulama nuhat, ulama ahli nahwu, rata-rata mereka terkena i'tizal dan terkena tamasyur, terkena pemikiran Mu'tazilah dan terkena pemikiran Asy'ariyah, illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ada. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya ilmu nahwu itu, ilmu nahwu untuk ilmu-ilmu yang lainnya itu diibaratkan seperti garam untuk makanan. Kalau makanan tanpa garam hambar, ada rasanya ya, nggak enak ya. Iya. Kalau makanan terlalu banyak garamnya, asin, kayak laut, orang nggak doyan. Bahkan mungkin bisa membunuh. Saking asinnya kayak laut, bisa membunuh orang tadi. Namun wasat pertengahan sehingga tetap rasa masakannya itu. Demikian pula pada ilmu-ilmu yang lainnya, sekian banyak ilmu dengan tanpa nahwu maka sangat kurang nilainya. Namun kalau berdalam-dalam dalam bab nahwu sampai pada tingkat ilmu kalam, ada yadur, membahayakan pemiliknya. Namun yang tepat ialah wasat pertengahan, mempelajari ilmu nahwu dalam rangka untuk meluruskan lisannya dan dalam rangka untuk memahami Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Masya Allah. Nah, عندك يا أخوانا هذا عبيد الله، أهلا وسهلا، يا حياك الله، ما شاء الله. عندك يا عبيد الله ilmu perbintangan, termasuk ilmu yang manfaat atau ke ilmu yang enggak manfaat?
manfaat secara mutlak? Enggak secara mutlak. Bagaimana? Terus yang dikatakan tidak manfaat dari sisi mananya? Terus tidak manfaat. Ada tak? Adapun ilmu perbintangan di sini ada dua istilah di kalangan para ulama. Ada ilmu perbintangan dengan nama ilmu tasyir, yaitu mengetahui kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini dengan mengamati falakus sama'. Tamam? Mengetahui kejadian-kejadian di muka bumi ini dengan cara mengamati bintang di langit. Itu disebut dengan ilmu tasyir. Enggak. Nah, mudah-mudahan tidak salah. Ilmu yang seperti ini, khonafidina azakumullah, ilmu yang sangat keras larangannya dalam Islam. Ilmu inilah yang disinggung oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man iqtabasa syai'an min an-nujum faqad iqtabasa syai'an min as-sihr zada ma zada." Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengambil sedikit saja dari ilmu nujum, maka berarti dia telah mengambil sedikit dari ilmu sihir. Bertambah ilmu sihirnya bila bertambah ilmu nujumnya. Yani ilmu tentang masalah ini. Mengetahui orang ini mencuri, mengetahui ini orang ini hilang di tempat ini, mengetahui semua kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini dengan melihat falakus sama'. Ini masuk dalam bab ilmu sihir. Wa hadza ilmun mazmum fi dzatih. Ilmu yang tercela, yang enggak manfaat pada zatnya. Ilmu yang kedua masih berkaitan dengan masalah ilmu nujum, ialah ilmu taysir, untuk memutuskan. Paham? Ilmu ini khonafidina azakumullah dikatakan ilmu yang manfaat apabila digunakan pada porsinya. Al-Imam Qatadah rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu untuk 3 perkara. Barang siapa yang menggunakannya untuk selain 3 ini, maka sungguh dia telah dusta. Yang pertama ialah dalam rangka untuk alamah, sebagai tanda penunjuk arah. Penunjuk arah, ini arah timur, ini arah barat, ini arah utara, ini arah selatan, ini arah kiblat, ini arah tenggelamnya matahari, ini arah terbitnya matahari. Ini perkara yang syar'i. Disebutkan dalam Al-Quran, dan dalam ayat Allah mengatakan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. An-Nahl ya Allah. Wa alamat, dan sebagai alamah, tanda-tanda penunjuk arah. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang itulah mereka yahtadun, bisa menunjuk arah jalan mereka. Ini yang boleh. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua ialah rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk merajam, melempar syaitan yang berupaya untuk mendengarkan berita-berita langit, yang berupaya untuk nguping, mencuri akhbarus sama', berita-berita langit,
dengan nas ayat yang saya bawakan tadi, rujuman lisyayatin. Dan yang ketiga ialah zinatan lis-sama wa zayyana as-samaa bimasabiha, dan telah kami hiasi langit itu dengan lentera-lentera, yaitu dalam bentuk bintang. Ini 3 fungsi bintang. Maka barang siapa yang menggunakan ilmu nujum, ilmu perbintangan selain 3 perkara ini, maka sungguh dia telah berdusta dan dia telah salah dalam penempatannya. Mafhum. Hakata ya ikhwan. Sehingga kalau ilmu nujum untuk 3 perkara ini dikatakan ilmu yang manfaat. Ilmu nujum selain 3 perkara ini dikatakan ilmu yang enggak manfaat. Mafhum insyaallah. Sehingga apa yang dikenal di kalangan kaum muslimin dan masyhur di akhir-akhir zaman ini yang diistilahkan dengan hisab. Kemudian dengan hisab itu mereka menentukan awal ibadah kaum muslimin atau menentukan akhir ibadah kaum muslimin. Tamam, dengan hisab, perhitungan-perhitungan bintang dan yang semisalnya. Fahadza minal muhdatsat, ini termasuk kebid'ahan yang diada-adakan di tengah-tengah umat ini. Faman 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, dan barang siapa yang mengamalkan suatu amal dengan tanpa contoh dari kami, maka tertolak. Akhrajahu, mana akhrajah? Akhrajahu Muslim an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa fi sahihain, dan Bukhari Muslim dengan lafaz man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan pada agama kita ini sesuatu yang tidak ada padanya, maka dia tertolak. Sehingga menentukan awal Ramadan atau Syawal dengan hisab minal muhdatsat, termasuk perkara bid'ah. Tamam? Menentukan waktu salat, kapan fajarnya, kapan zawalnya, kapan sorenya, kapan tenggelamnya matahari, kapan isyaknya, fil hisab al-mahd, semata-mata hisab dengan tanpa menoleh kepada waktu-waktu yang syar'i, ini juga bisa sampai pada tingkat al-muhdatsat, perkara-perkara bid'ah. Mafhum? Mafhum. Ini soal kabir. Ini akhwana jindi. Ana jindi. Lalu apa hukumnya menggunakan takwim? Apa hukumnya menggunakan jadwal-jadwal kalender yang ada untuk waktu sholat? Ya jenajun. Yang namanya kalender jelas, i'timadnya sandarannya udah ilmu hisab. Nah, iya, kalau sandarannya pada matahari, gak jadi kalendernya. Jendi. Apa? Apa yang diperjelas? Loh, jelas pertanyaannya. Apalagi harus diperjelas? Apa hukumnya bersandar dengan jadwal-jadwal kalender untuk menentukan waktu sholat? Apalagi yang perlu diperjelas? Bid'ah. Allah Akbar. Sun, tengok lagi fatwanya Sun. Tengok lagi fatwanya Sun. Bid'ah. Masya Allah. Loh, berubah lagi fatwanya. Iya. Allahul musta'an. Ada Abu Hanifah. Abu Hanifah ya, fuqaha.
ono tetel matahari begitu ya. Jadi kalau menggunakan kalender itu atau jadwal-jadwal yang tersebut dalam kalender itu sesuai dengan waktu-waktu syar'i yang tercantum dalam sekian banyak riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala ba'sa biha. Enggak apa-apa tuh. Nah, kalau sesuai dengan awqatus salawat yang ma'rufah yang sesuai dengan sunnah Rasul, enggak ada masalah. Ada apa? Nah, adapun kalau bertentangan dengan waktu-waktu yang syar'i, maka i'timad bersandar kepada jadwal-jadwal kalender itu termasuk minal umuril muharramah, termasuk perkara diharamkan dalam Islam. Apakah mungkin sampai dengan bid'ah? Jawabannya mungkin apabila masyarakat itu sudah tidak lagi menoleh waktu-waktu salat yang syar'i, sandarannya sangat kuat kepada waktu-waktu kalender dengan takwim hisabi, bahkan mengingkari orang-orang yang berupaya untuk mengumandangkan azan tepat pada waktu yang syar'i, kemudian mereka setengah mati membela-bela waktu mereka, maka itu pada akhirnya bisa dikatakan sebagai perkara yang bid'ah. Karena qad yuqal fil akhir annaha minal bid'ah, pada akhirnya bisa dikatakan sebagai perkara kebid'ahan. Mafhum. Ini khanafitina azakumullah yang difatwakan oleh Syekhuna Abu Abdullah Abdurrahman Ibnu Umar Mar'i Al-Ajani hafizahullah ta'ala wa syafa. Mafhum? Mafhum. Masyaallah. Naam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin telah membahas tentang ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang keutamaan ilmu, yaitu ayat yang tersebut dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Ini dia Khalid. Ada Khalid. Dalam ayat ini yang disebutkan keutamaannya ialah para ulama. Ya kan? Para ulama. Terus bagaimana kok bisa dijadikan sebagai dalil untuk menunjukkan keutamaan ilmu? Babnya bab keutamaan ilmu. Kata ikhwan, keutamaan ilmu. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan ayat yang menjelaskan keutamaan para ulama. Lu kok bisa dipakai dalil untuk menunjukkan keutamaan ilmu? Ana ya Khalid. Allah ya Khalid. Allah musta'an. Ada Umar. Ya Allah ya Umar. Yang keras. Dikarenakan mereka orang yang paling takut kepada Allah. Kurang tepat. Ada fikih. Ayat Allah ya fikih. Namanya fikih. Masya Allah. Jawabannya harus fikih pula. Ini kan fikih. Disampaikan sama saya. Allah sa'an. Iya, namanya fikih. Terlalu berat itu. Namanya fikih. Allah sa'an. Ada Abdullah. Allah sa'an. Iya. Ada Affan.
Loh, bukan begitu ya Afan. Itu kalau ayat atau hadis yang menerangkan keutamaan ilmu dijadikan dalil untuk menunjukkan keutamaan ulama. Itu jawabannya. Sekarang berbalik. Ayat yang berbicara tentang keutamaan para ulama, namun dijadikan dalil untuk menunjukkan keutamaan ilmu. Dari sisi mananya? Aywa, hadza huwa. Allah ibarat apa? Tamam, dari sisi ikhwan, seseorang itu mencapai tingkatan ulama dikatakan utul ilm karena apanya? Apa karena dunianya banyak? Apa karena mobilnya yang mewah? Ya enggak. Karena apanya? Karena ilmunya. Paham? Karena ilmunya. Sehingga justru ulama tadi itu mulia, diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ilmu yang ada pada mereka. Makanya ayatnya mengatakan apa? Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Hadza huwa. Sehingga dari sini khonafidina azakumullah, semua ayat, semua hadis yang menerangkan keutamaan para ulama, menerangkan keutamaan para pencari ilmu, menerangkan keutamaan rihlah ilmiah, bepergian untuk mencari ilmu, yang menerangkan keutamaan majelis ilmu, yang menerangkan tentang keutamaan ilmu itu sendiri, itu semuanya menunjukkan keutamaan ilmu tadi. Tadi paham? Ada huwa. Dikarenakan semuanya menjadi mulia, semuanya utama dikarenakan ilmu yang ada pada masing-masingnya. Ada huwa. Mafhum insyaallah. Baik. Ayat yang kedua. Wa qaulihi azza wa jal, dan firman Allah azza wa jal, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Ayat ini khonafidina azakumullah yang berisikan doa dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menunjukkan keutamaan ilmu. Saya mau tanya sekarang, dari sisi mana itu? Ada sahal, ini dia akhana sahal. Dari sisi mana itu? Isinya cuma doa, ya Allah tambahkan aku ini ilmu. Kok bisa dipakai hujjah menunjukkan keutamaan ilmu? Dari sisi mananya? Permohonan yang kurang nampak sisi dalilnya itu. Dari sisi permohonannya kurang nampak. Hah? Ya benar, di sini begitu lafadznya. Rasulullah diperintahkan untuk berdoa, ya Allah tambahkan aku ini ilmu. Dari sisi keutamaan ilmunya dari sisi mananya? Kurang ini, masih gerambian. Kurang mana loh? Ya Allah ya Bang Amr. Dari mana dia Bang Amr? Tak gerambian. Ada imam. Seseorang yang pertama ilmu. Allah musta'an, Allah musta'an. Baik, insyaallah nanti ila Faisal. Faisal yasil bain al-umur. Enggak Faisal? Dari mana ya Faisal?
Aywa, hakala. Ini lihat kitabnya lah. Aywa, atas. Allah musta'an. Yang belum kitab ya, enak. Ya wis. Baik. Dari sisi ikhwan, dari sisi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa minta tambahan apa ini? Tambahan ilmu. Katanya para ulama, kalau seandainya ada sesuatu yang lebih afdal, sesuatu yang lebih utama daripada ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan Rasulnya minta perkara tadi. Paham? Dikarenakan tidak ada lagi yang lebih utama selain ilmu, ya diperintahkan untuk minta tambahan ilmu. Paham ya? Ada huwa. Kalau seandainya perkara yang paling mulia itu ialah wanita, misalkan, tentunya diminta, disuruh untuk berdoa minta tambahan istri, ya kan? Kalau seandainya perkara yang paling mulia itu dunia, harta misalkan, maka tentunya beliau akan diperintahkan untuk minta tambahan harta benda. Hah? Kalau misalkan yang paling utama ialah jabatan, pangkat, ada yang semisalnya, niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyuruh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam minta tambahan jabatan. Paham ya? Namun dikarenakan tidak ada yang setara dengan ilmu, tidak ada yang bisa menandingi keutamaan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memohon minta tambahan ilmu. Berarti ilmu ini yang terutama dari semua perkara yang ada. Ada huwa. Dari sinilah ikhwan fillah azakumullah, Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala pernah menyatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Al-ilmu la ya'diluhu syai' idza hasunat niyyatuh. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun apabila niat dia itu baik. Nah, ya Pak, menunjukkan bahwasanya ilmu ini khanafitin azzakumullah betul-betul perkara yang sangat mulia, yaitu al-ilmu syar'i, ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan masih banyak lagi khanafitin azzakumullah keutamaan lain dari ilmu yang syar'i ini. Itu kalau kita bahas lebih rinci lagi, maka akan semakin panjang pembahasannya ya kawan. Dikarenakan sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menerangkan tentang masalah ilmu. Maka merujuk saja kepada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang masalah ilmu. Kitab yang paling bagus dalam bab ini ialah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Umar Yusuf bin Abdullah ibn Abdul Bar al-Andalusi rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu ta'ala lahu, dalam kitab beliau yang berjudul Jami' Bayanil Ilm wa Fadlihi. Juga kitab yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala yang berjudul Al-Faqih wal Mutafaqih. Di bagian awal-awal kitab itu dibahas oleh beliau tentang keutamaan ilmu syar'i, beberapa ayat dan sekian banyak riwayat, hadis serta pernyataan-pernyataan para ulama tentang masalah ini. Demikian pula yang membahas tentang masalah ini ialah Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, Abdullah bin Abdurrahman ibnu Fadl bin Bahram Ad-Darimi, gurunya Imam Muslim. Ad-Darimi membahas tentang masalah ilmu
di dalam muqaddimah sunannya. Muqaddimah Sunan Ad-Darimi rahimahullahu taala wa ghafarallahu taala lahum. Demikian pula khana fillah azakumullah para ulama yang lainnya. Banyak yang memuat kitabul ilm, kitab masalah ilmu dalam karya-karya mereka, baik mutaqaddimin ataupun mutaakhirin ataupun mu'akhirin. Secara khusus di sini ialah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau menyebutkan kitabul ilm setelah kitabul iman. Adapun rincian-rincian syuruhat, syarah para ulama, penjelasan para ulama tentang riwayat-riwayat yang menerangkan keutamaan ilmu, maka penjelasan yang paling indah dan yang paling luas ialah penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Miftah Daris Sa'adah. Di situ beliau membuat pasal khusus untuk menjelaskan tentang keutamaan ilmu, sekian puluh argumentasi, dalil dan hujjah yang menunjukkan keutamaan ilmu, berlembar-lembar ya Pak, berlembar-lembar, sehingga secara khusus Syekh Ali Hasan Abdul Hamid waffaqahullah taala mengeluarkan pasal tersebut dan dicetak secara khusus, diberi komentar sedikit sama beliau waffaqahullah taala dengan judul Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuh. Ilmu, keutamaan dan kemuliaannya, diambil dari kitab Miftah Daris Sa'adah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala wa ghafarallahu taala lahum. Agar ya, itu kenyang ketika membaca buku-buku mereka tentang masalah ilmu ini, menunjukkan bahwasanya ilmu ini ikhwan perkara yang sangat penting dan perkara yang sangat agung di kalangan para ulama kita. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab man su'ila ilma. Bab seseorang yang ditanya tentang masalah ilmu, wa huwa mustaghilun fi hadithi, dalam keadaan dia sibuk berbicara, fa'atammal hadith, lalu dia menyempurnakan pembicaraannya, meneruskan pembicaraannya, summa ajaba as-sa'il, kemudian menjawab sang penanya. Ini babnya, bab seseorang yang ditanya tentang masalah ilmu dalam keadaan dia sedang berbicara, terus berbicara, maka diteruskan pembicaraannya, selesai baru kemudian menjawab pertanyaan orang tadi. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Sinan qala haddatsana Fulaih ibn Sulaiman Abu Yahya al-Madani ar-rajihu dha'fuh, yang shawab, yang benar dia dhaif. Dhaif, Masya Allah. Soal kabir. Ayo, hadza Abu Mas'ud. Innaka Abu Mas'ud. Dikatakan tadi Fulaih ibn Sulaiman dhaif, berarti ada yang dhaif dalam Sahih Bukhari. Allah musta'an. Iya, Abu Mas'ud mendhaifkan hadisnya Bukhari. Wah, gawat ini. Ada Abu Farhan. Anda Fulaih ibn Sulaiman dhaif ya akhi. Dia soduk, jujur orangnya, cuman hafalannya ngawur, banyak yang enggak beres, sehingga dilemahkan oleh para ulama min qibali hifdzih karena hafalannya enggak beres. Terus dia, betul ada riwayat yang dhaifah dalam Sahih Bukhari. Syarik. Nah, ya ikhwan. Fulaih bin Sulaiman, riwayat-riwayatnya yang tersebut dalam Sahih Bukhari, riwayat muntaqah, riwayat-riwayat yang telah disaring, diseleksi
oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sehingga tidak mengapa. Adapun kalau disebutkan dalam selain Sahih Bukhari maka menyebabkan dhaifnya sebuah hadis. Paham? Keadaan dia sama seperti siapa? Ismail ibnu Abi Uwais, Ismail bin Abdullah ibnu Abi Uwais Al-Madani, ponakannya Imam Malik. Dhaif, namun kalau disebutkan dalam Sahih Bukhari maka menjadi sahih riwayatnya dikarenakan Imam Bukhari menyaring, menyeleksi riwayat-riwayat dia. Demikian pula Fulayh. Ada khair. Apa maknanya huruf ha di sini? Ya khair. Pindah sanad. Naam, tahwilus sanad, pindah sanad. Artinya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dari awal lagi sanad yang kedua. Qala wa haddatsani Ibrahim ibn al-Munzir. Qala haddatsana Muhammad ibn Fulayh. Ini putranya Fulayh tadi. Adapun putranya Muhammad ibn Fulayh saduq. Dia jujur orangnya. Dihasankan riwayatnya. Masya Allah. Sehingga anaknya lebih jujur, lebih kuat daripada bapaknya. Bapaknya loyo, dhaif, anaknya kuat. Qala haddatsani abi, yaitu Fulayh ibn Sulaiman. Qala haddatsani Hilal ibn Ali an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi majlisin, dalam sebuah majlis, yuhadditsul qauma, beliau berbicara memberikan penjelasan kepada kaum, para sahabatnya. Ja'ahu Arabi, datang kepada beliau seorang Arabi, Arab gunung. Faqala, maka orang Arab tadi mengatakan, bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat itu? Masya Allah, kecil pertanyaannya ya kawan. Tak tahu ini ya kawan ya. Pertanyaannya luar biasa. Kapan kiamat? Masya Allah. Famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus meneruskan pembicaraannya. Mada istamarra. Ini beliau terus meneruskan hadisnya, meneruskan penjelasannya, pengarahannya. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian kaum ada yang berkomentar, sami'a ma qala fakariha ma qala. Rasul ini dia mendengar ucapan orang tadi, tapi enggak suka dengan apa yang dia tanyakan. Ini kok komentar ya ikhwan, dikarenakan Rasul enggak menggubris, tidak menjawab langsung pertanyaannya, tapi meneruskan perbincangannya. Ada apa ini, kata para sahabat. Ada lagi sebagian mengatakan Rasul mendengar ucapan dia, namun beliau kariha, tidak suka dengan apa yang dia ucapkan. Wa qala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan bal lam yasma', enggak, beliau enggak mendengar itu, tidak mendengarkan ucapan orang tadi sehingga tidak menjawab pertanyaannya. Hatta idza qada hadithahu qala, hingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan perbincangannya,
menyelesaikan perbincangannya, beliau mengatakan, Aina urahu sa'ilu 'anil sa'ah? Mana sang penanya yang tadi bertanya, yang saya lihat tadi bertanya tentang kiamat? Mana orangnya? Berkata orang tadi, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Utandi. Ini ya Rasulullah, saya orangnya. Wani, berani. Arab gunung. Saya ya Rasulullah. Gitu. Beliau menjawab, fa idza dhiya'atil amanah, apabila amanat itu disia-siakan, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah as-sa'ah, kiamat. Dia bertanya lagi, kaifa idha'atuha? Bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah itu? Bagaimana gambarannya? Amanat kok disia-siakan? Beliau menjawab, idza wussidal amru, apabila urusan itu diserahkan ila ghairi ahlihi, kepada yang bukan ahlinya. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah saat-saat kiamat, saat-saat kehancuran. Masya Allah. Hadis ini khonafidina azzakumullah, salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita tentang adabul alim wal muta'allim. Adab orang yang berilmu dan adab orang yang belajar ilmu. Hadis ini pula khonafidina azzakumullah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab tadi. Dengan babnya itu sangat jelas sekali dari perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang Arab tadi tentang kiamat. Dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam sibuk sedang memberikan pengarahan, ceramah, penjelasan kepada para sahabatnya. Dan ternyata di sini Rasulullah SAW meneruskan perbincangannya, meneruskan penjelasannya sampai selesai, baru kemudian menjawab pertanyaan orang tadi. Paham? Ini persis seperti kayak babnya. Ini khonafidina azakumullah. Disebutkan oleh para ulama, sikap yang demikian itu bisa dipraktikkan pada kondisi tertentu. Dalam artian tidak semua pertanyaan atau orang yang bertanya di sela-sela kita menjelaskan, tidak semua pertanyaan didiamkan. Tidak mesti. Tetapi terkadang dilihat bagaimana orangnya dan bagaimana nilai pertanyaannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Rifa'ah, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Yakhutub. Tiba-tiba Abu Rifa'ah datang sambil mengatakan, rajulun gharib la yadri dinahu jaa yas'alu an dinih. Dia mengatakan ada laki-laki yang asing, gharib, orang jauh, tidak mengerti tentang agamanya, datang ingin bertanya tentang perkara agamanya. Bayangkan, ada orang tanya tentang masalah din, perkara agama,
dalam keadaan beliau sedang khutbah Jumat. Sekarang bagaimana sikapnya beliau? Disebutkan dalam riwayat tadi, fataraka khutbatahu. Maka Rasulullah SAW meninggalkan khutbahnya, dihentikan khutbahnya, kemudian beliau mendatangi orang tadi, wa utiya fi kursi. Ada sebagian sahabatnya yang datang bawa kursi untuk duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqa'ada alaihi faja'ala yu'allimuhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kursi itu, di atas kursi, kemudian beliau mengajari orang tadi tentang perkara agamanya. Selesai ngajari, beliau balik lagi ke mimbarnya dan menyempurnakan khutbahnya. Ini riwayat Muslim, menunjukkan pada kita karena bitina'adakumullah, tidak semuanya didiamkan, paham? Tetapi lihat kondisinya, kondisi orangnya dan kondisi pertanyaannya. Kalau orangnya itu orang yang jauh, dari jauh dia, gharib, dalam keadaan pertanyaan dia itu pertanyaan yang harus segera dijawab, maka sikap yang tepat seorang alim ialah dia menghentikan ceramahnya, menghentikan muhadharahnya, menghentikan khutbah Jumatnya bahkan, untuk kemudian dia menjelaskan, menjawab pertanyaan tadi untuk orang tadi, selesai baru kemudian dia meneruskan ceramahnya, muhadharahnya atau khutbahnya. Paham? Bahkan dari riwayat tadi, riwayatnya Abu Rifa'ah tadi indah Muslim, diambil istinbat hukum, diambil hukum oleh para ulama kita, kebolehan para jamaah makmum diperbolehkan tanya kepada sang khatib. Boleh. Pak Khatib, saya mau tanya. Dalam keadaan dia sudah khutbah, Pak Khatib, saya mau tanya, apa hukumnya begini. Paham? Ya juz diperbolehkannya ikhwan dan tidak termasuk pelanggaran Jumat. Diperbolehkan. Jadi paham? Sang khatib lihat kondisi. Kalau memang orangnya ini enggak begitu perlu langsung dijawab, atau pertanyaannya enggak begitu penting langsung dijawab, teruskan khutbahnya. Selesai khutbahnya, selesaikan salatnya, panggil. Ada apa kamu tadi? Tapi kalau orangnya ini betul-betul sangat membutuhkan jawaban, pertanyaannya sangat urgen, sangat penting untuk diketahui masyarakat, jawabannya tadi, maka boleh stop pembicaraannya, kemudian dijelaskan jawaban untuk soal tadi. Misalkan sang khatib sedang menjelaskan kepada masyarakat tentang masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, keutamaan tawakal, bagaimana tawakal ila akhir. Tiba-tiba ada seorang jamaah mengatakan, Pak Khatib, bagaimana jika kita menghadapi teroris? Wah, jangan begitu. Wah, ini sedang geger dunia persilatan. Bagaimana ini? Dikarenakan kondisinya sangat penting supaya kaum muslimin tahu bagaimana sikap yang tepat tentang teroris, maka diperbolehkan bagi Pak Khatib untuk menghentikan sedikit khutbahnya tentang tawakal dan dijawab pertanyaan tadi itu. Teroris, ya, disebutkan begini, disebutkan bagaimana prinsip Islam tentang masalah itu. Selesai, terus sekali lagi masalah tawakal. Aiwa, tapi ya diperbolehkan. Masya Allah. Gimana kira-kira ya ikhwan? Kalau misalkan sunnah yang seperti ini diterapkan di kalangan masyarakat kita, nah, geger lagi, dunianya ini, langsung geger, wah, kiamat datang yang kedua kalinya, mengatakan ini khutbah Jumat, apa taklim biasa ini? Allah musta'an. Padahal sunnah perkara diperbolehkan, padahal perkara ini diperbolehkan, bahkan diperbolehkan pula bagi sang khatib untuk tanya atau menegur sang makmum yang ada. Boleh. Dia lagi khutbah, pembahasan masalah tawakal. Ada orang masuk dalam masjid, belum tahiyyatul masjid. Ya fulan, bangun. 1 rakaat tahiyyatul masjid.
Meneruskan lagi ceramahnya. Ada anak-anak yang ribut, ya anak kecil diam. Teruskan lagi ceramahnya. Apalagi yang kemudian main-main, ya fulan jangan main-main. Teruskan lagi ceramahnya, perkara yang diperbolehkan. Dalilnya mana? Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah Jumat, datang Sulaik al-Ghatafani. Datang ke masjid, kemudian melangkahi orang yang ada, langsung duduk. Maka langsung Rasulullah bertanya kepada dia, "Ya fulan, atarka'u raka'atain? Apakah engkau sudah melaksanakan 2 rakaat tahiyyatul masjid?" Qala la. "Qum fasalli." Bangun dan hendaklah kamu salat. Boleh. Jujur. Jadi khana fitina azakumullah. Sering dipraktekkan oleh Syekhuna Abu Nasr Muhammad bin Abdullah al-Imam ar-Raini hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau kalau khutbah di Ma'bar, ini kisah khabar dari sekian banyak ikhwah, karena saya belum enggak langsung ke Ma'bar. Beliau demikian, khutbah Jumat. Kalau beliau ngomong, Masya Allah, orator beliau ini, luar biasa ngomongnya. Lagi asik-asik yang ngomong, ada orang yang ribut, ya gulam, diam. Teruskan lagi ngomongnya, ya ribut lagi. Ada lagi yang kemudian masuk belum sholat, ya bulan, sholat dulu. Teruskan lagi terus demikian ya. Tiga perkara yang biasa di sana dilakukan oleh para ulama kita. Apa kalau kemudian dipraktekkan di kalangan masyarakat kita ini? Masya Allah, kiamat yang ketiga kalinya akan datang pada mereka. Allahul musta'an. Namun ya khanabitina, perkara yang seperti ini itu diterapkan di kalangan masyarakat setelah mereka dikasih penjelasan, dikasih tahu ini sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa dilakukan, sehingga mereka enggak langsung kemudian teriak-teriak kemarahan. Namun setelah penjelasan disampaikan, kok kemudian masih ada pula yang ribut-ribut, yang memang itu masyarakat yang ribut-ribut. Allahul musta'an. Dan insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan yang berikutnya fawaid tentang riwayat ini insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Hakada. Al-jawab, riwayat-riwayat yang menjelaskan larangan berbicara ketika imam khutbah itu dikecualikan dengan kondisi ini. Paham? Di riwayat yang umum ini khusus. Artinya diperbolehkan untuk kondisi tadi itu. Tanya sama imam. Baik, Pak Khodib, saya mau tanya. Artinya tidak termasuk larangan tadi. Yang dilarang, dia nggak tanya sama Pak Khodib, ngobrol. Imam lagi khutbah ngobrol. Bagaimana tadi? Harganya berapa tadi? Jualan bandeng tadi. Ini yang terlarang. Maka terlarang. Pada Jumat adalah maka tidak dapat pahala Jumat. Jadi paham? Ayo. Hada huwa wallahu a'lam bishawab.